Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Pengertian bank berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. Fungsi bank berdasarkan pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1992 JO UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berikut beberapa fungsi-fungsi bank. Yang pertama, penghimpun dana dari masyarakat. Karena bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat aman untuk menyimpan dana. Kedua, penyalur dana ke masyarakat. Karena sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Pendapatan dari kegiatan ini merupakan pendapatan yang terbesar hampir di setiap bank. Yang ketiga, pelayan masyarakat. Bank dapat memberikan beberapa fungsi pelayan jasa kepada nasabah, seperti jasa pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, garansi bank, dan lain-lain. Bank juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yakni menjembatani kebutuhan-kebutuhan nasabah yang berbeda, di mana pada satu pihak nasabah pemilik dana dan pihak lain nasabah yang membutuhkan dana. Bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan atau agent of development, karena aktivitas bank sebagai perantara keuangan akan dapat menyelesaikan sebagian masalah ekonomi. Prinsip kegiatan usaha bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Kedua, prinsip kepercayaan. Prinsip ini menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank maupun nasabah debitor. 3. Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Hal ini penting bagi pihak bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Keempat, prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini diterapkan bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Jenis bank. Jenis bank dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, bentuk badan hukum, dan kepemilikan. Bank sesuai jenis kegiatan. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral berfungsi mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Ketiga, bank umum. Kedua, bank umum atau bank komersial. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas. Contoh bank umum diantaranya yaitu BRI, BNI, BCA, dan Bank Mandiri.
Ketiga, bank syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Keempat, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, usaha perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha dalam pasal 13 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Jenis-jenis bank sesuai badan hukum. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum yaitu 1. PT atau perseroan terbatas, 2. Koperasi, 3. Perusahaan daerah. Jenis-jenis bank sesuai jenis kepemilikan. Pembagian bank menurut kepemilikan yaitu 1. Bank pemerintahan, 2. Bank swasta, 3. Bank campuran, 4. Bank pemerintahan daerah. B. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan. Pemanfaatan produk perbankan. 1. Produk perbankan ada dua macam. A. Kredit pasif, B. Kredit aktif. Kredit pasif yaitu ada 1. Giro, 2. Tabungan berjangka atau deposito berjangka, 3. Tabungan, 4. Deposit on call, 5. Deposit automatic rollover. B. Kredit aktif ada 1. Kredit rekening koran atau R-K, 2. Kredit reimburse atau letter of credit, 3. Kredit accept, 4. Kredit dokumenter, 5. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga. 2. Jasa perbankan. A. Jual beli valuta asing. Keuntungan yang diperoleh bank berupa selisih harga jual dan harga beli. B. Harga penyimpanan. Bank menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat berharga milik nasabah. Barang dan surat berharga tersebut disimpan di dalam safety box. C. Pengiriman atau transfer uang. Transfer uang yang dilakukan untuk rekening pada bank yang sampai atau antar rekening di bank berbeda. Dengan menyediakan ini, bank memperoleh balas jasa berupa biaya pengiriman. D. Kredit debit. Kartu debit ini mempunyai cara kerja yang hampir sama dengan giro. Secara otomatis, kartu debit mendebit rekening kita pada bank bersangkutan. E. Pemberian jaminan. Saat melakukan transaksi, umumnya nasabah membutuhkan suatu jaminan bank atau garansi bank. Bank dapat memberikan jaminan ini kepada nasabah apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka banklah yang memenuhi kewajiban tersebut. F. Cek perjalanan. Cek ini sebagai pengganti uang tunai saat nasabah dalam perjalanan. G. Inkaso. Bank melakukan jasa penarikan piutang untuk nasabahnya. H. ATM atau anjungan tunai mandiri. Dengan ATM, nasabah dapat melakukan penarikan tunai setiap saat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.